Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami mengenai materi yaitu penerapan Smart City di dunia dan di Indonesia. Sebelumnya, izin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Triana Mainningsih, dengan NPM 2301061039. Yang kedua ada Raya Prahesti Nugroho dengan NPM 2351061001. Yang ketiga ada Risma Amalia dengan NPM 2301061048. Dan yang keempat ada Dia Karisma Ningrum dengan NPM 2301061041. Dan yang terakhir ada Yogi Aryadinata dengan NPM 23061040. Langsung masuk ke dalam materi. Yang pertama itu pengertian Smart City. Apa sih Smart City itu? Jadi, Smart City atau yang biasa disebut dengan kota pintar merupakan wilayah kota yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi atau yang sering kita kenal dengan sebutan TIK, dan juga teknologi Internet of Things atau IoT dengan cara yang aman untuk mengelola aset kota. Selanjutnya ada tujuan Smart City. Tujuan Smart City itu sendiri adalah untuk mempertinggi efisiensi, memperbaiki layanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Implementasi Smart City di Indonesia sendiri mengalami berbagai kendala, mulai dari infrastruktur penunjang yang belum memadai, kesiapan pemerintah setempat, hingga masyarakat sendiri yang belum mampu memanfaatkan teknologi digital secara maksimal. Pelaksanaan Smart City di dunia itu yang pertama ada Singapura. Jadi Singapura ini menerapkan Smart City melalui program Smart Nation sejak 2014. Melibatkan sensor untuk memantau aktivitas warga. Program ini mencakup One Monitoring untuk informasi lalu lintas, Parking Guidance System untuk parkir real time, dan Smart Bins untuk pengelolaan limbah. Manfaat penerapan Smart City di Singapura. Smart City di Singapura meningkatkan efisiensi layanan, kualitas hidup, dan lingkungan yang lebih bersih, menjadikannya sebagai contoh yang ideal bagi negara-negara yang lain. Selanjutnya adalah penerapan Smart City di kota Seoul, Korea Selatan. Seoul menggunakan daily population data dari data LTE dan publik untuk mendukung berbagai analisis dan kebijakan kota. Pada tahun 2020, kota ini memasang 50.000 sensor IoT untuk memantau polusi, kebisingan, lalu lintas, dan kondisi lingkungan lainnya. Selain itu, kota Seoul merencanakan layanan parkir bersama berbasis IoT untuk memudahkan warga memeriksa ketersediaan parkiran umum. Nah, manfaat penerapan Smart City di kota Seoul ini adalah meningkatkan efisiensi layanan, kualitas hidup, dan lingkungan yang lebih bersih, menjadikannya salah satu kota terdepan dalam inovasi. Selanjutnya yaitu penerapan Smart City di kota Toronto. Kanada mendukung Smart City melalui pemerintahan dan perencanaan kota yang kuat. Contohnya seperti menciptakan Smart Waterfront Development dengan kerjasama antara agen pemerintah Kanada dengan perusahaan Sidewalk Labs. Selanjutnya yaitu penerapan Smart City di Toronto memberikan manfaat, yaitu diantaranya 1. Efisiensi transportasi, 2. Pengelolaan limbah, selanjutnya pengurangan emisi karbon, dan peningkatan kualitas hidup. New York. Kota New York sebagai Smart City maju menerapkan sistem automated meter reading untuk memantau konsumsi air dan tempat sampah pintar bertenaga surya untuk pengelolaan sampah yang efisien. Penerapan sistem ini membawa berbagai manfaat signifikan. Yang pertama, efisiensi pengelolaan data, keamanan yang lebih baik, sistem tol otomatis, dan yang terakhir pertumbuhan ekonomi. Kemudian pelaksanaan Smart City di Indonesia yaitu di Jakarta. Jakarta Smart City adalah inisiatif pemerintah DKI Jakarta untuk memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan kota, mencakup transportasi publik, pelaporan masalah digital, dan data terbuka seperti harga pangan, pajak, dan juga lokasi wifi. Kemudian penerapan ini memberikan manfaat bagi warga Jakarta. Yang pertama, efisiensi pengelolaan data, peningkatan keamanan, transportasi, dan yang terintegrasi, layanan publik yang lebih baik. Yang terakhir, pengurangan polusi yang ada di Jakarta. Kemudian pelaksanaan Smart City di Indonesia yang di bagian Yogyakarta ini telah
telah menginisiasi Smart City sejak tahun 2015 dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 15 tahun 2015. Pada 2018, pemerintah kota meluncurkan aplikasi dan website Jogja Smart Service atau JSS yang memungkinkan masyarakat dan pengunjung melakukan berbagai hal seperti pendaftaran akta kelahiran, melaporkan ke Pemda, kemudian hingga memesan tiket pariwisata. Nah, manfaat yang didapatkan oleh masyarakat Jogja sendiri yaitu yang pertama, memberikan kemudian akses layanan melalui aplikasi Jogja Smart Service, kemudian meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan juga tata kelola pemerintahan yang lebih transparan. Nah, selain itu juga meningkatkan kualitas hidup dan memudahkan integrasi data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya adalah Kota Denpasar. Denpasar adalah ibu kota Bali yang menerapkan Smart City dan aplikasi Pro Denpasar pada tahun 2016 yang berganti nama menjadi Denpasar Pramaswaka atau DPS dan website Pro Denpasar pada tahun 2017. Melalui keduanya, penduduk bisa melaporkan masalah, menjelajahi wisata, dan menghubungi nomor penting. Lalu berikut adalah manfaat yang diperoleh dari penerapan sistem Smart City di Denpasar adalah sistem ini memudahkan akses layanan, meningkatkan efisiensi pelayanan publik, dan tata kelola pemerintahan yang transparan, serta mendorong inovasi teknologi untuk keamanan dan pengelolaan limbah. Lalu berikutnya adalah Kota Surabaya. Penerapan Smart City di Surabaya lebih fokus pada website surabaya.co.id yang menyediakan informasi tentang event, wisata, dan nomor pejabat. Selain itu, Pemkot Surabaya juga meluncurkan aplikasi GoBus Surabaya Bus untuk memantau lokasi bus dalam kota secara real time. Berikut adalah manfaat-manfaat yang diperoleh dari penerapan sistem Smart City di Surabaya. Yang pertama adalah kemudahan akses layanan melalui aplikasi pengaduan masyarakat. Yang kedua, peningkatan efisiensi pelayanan publik. Yang ketiga, tata kelola pemerintahan yang lebih transparan. Yang keempat, peningkatan kualitas hidup warga dengan transportasi yang lebih baik. Yang kelima, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Lalu yang terakhir adalah mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya Semarang. Semarang mulai menerapkan Smart City dengan meluncurkan website Smart City pada tahun 2023. Website ini menyediakan berita, informasi birokrasi, dan layanan pelaporan. Selain itu, pemerintah Kota Semarang juga meluncurkan aplikasi Trans Semarang Mobile untuk manajemen transportasi dan aplikasi pelaporan polisi, yaitu Libas. Berikut tampilan aplikasi Libas, Trans Semarang, dan website Semarang Smart City. Selanjutnya, manfaat yang diperoleh dari penerapan sistem Smart City di Semarang. Penerapan Smart City di Semarang memberikan manfaat yang signifikan, termasuk peningkatan akses informasi melalui aplikasi dan website, efisiensi transportasi dengan aplikasi Trans Semarang Mobile, serta keamanan yang lebih baik melalui aplikasi Libas untuk pelaporan cepat. Sistem ini juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kota dan meningkatkan indeks pembangunan manusia, yaitu IPM, melalui program-program inovatif. Selanjutnya Kota Bandung. Bandung menerapkan Smart City dengan pusat kendali untuk memantau lalu lintas, keamanan, dan pelayanan publik secara real time. Selain itu, terdapat kanal pengaduan warga digital dan sistem pemerintahan berbasis aplikasi seperti e-budgeting dan e-planning. Berikut tampilan pusat kendali dengan 342 CCTV online yang ada di Bandung. Selanjutnya, manfaat yang diperoleh dari penerapan sistem Smart City di Bandung. Penerapan sistem Smart City di Bandung memberikan manfaat seperti kemudahan akses layanan publik melalui aplikasi, peningkatan efisiensi transportasi, dan keamanan yang lebih baik dengan pemantauan real time. Selain itu, sistem ini mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan mengurangi penyalahgunaan wewenang.